Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, mengawali di awal tahun 2022 ini, kami kembali hadir untuk memberikan informasi seputar kesehatan untuk Anda dalam acara Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan bersama dengan saya, Nova Arianti. Nah, di episode kali ini kita membahas suatu penyakit yang mungkin sering pemirsa dengar, yaitu penyakit diabetes. Nah, karena penyakit diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang masyarakatnya banyak menderita penyakit tersebut. Nah, karena menurut data International Diabetes Federation, Indonesia berstatus waspada diabetes karena menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Nah, prevalensi pasien pengidap diabetes di Indonesia mencapai 6,2%, yang artinya ada lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes per tahun 2020. Nah, banyak sekali ya ternyata penderita diabetes di Indonesia. Lalu dengan data tersebut, 1 dari 25 penduduk Indonesia atau 10% dari penduduk Indonesia ini mengalami yang namanya diabetes. Tentu kita juga sedari dini harus waspada dengan yang namanya diabetes. Lantas bagaimana cara terhindar dari penyakit tersebut? Untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Oni Arawati selaku dokter umum. Halo Dr. Oni, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersemangat dok ya menjalankan aktivitas di awal tahun 2022 ini. Tetap harus semangat. Oke. Nah, salah satu tema yang kita bahas di episode kali ini nih dok, penyakit diabetes. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa banyak nih masyarakat yang menderita diabetes. Nah, sebenarnya menurut ilmu kedokteran sendiri penyakit diabetes ini penyakit yang seperti apa sih dok? Iya. Jadi diabetes istilah panjang itu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu adalah merupakan suatu penyakit yang terjadi karena gangguan metabolisme dalam waktu yang lama. Artinya dalam waktu yang kronis, yang lama, yang ditandai dengan adanya peningkatan dari kadar gula darah di atas normalnya. Hal ini bisa terjadi karena salah satunya adalah kurangnya atau insufisiensi dari kerja fungsi dari insulin. Jadi hal itulah yang menyebabkan kadar gula darahnya akan tinggi. Berarti penyakit ini tidak langsung serta-merta datang, namun tidak terjadi secara lama begitu ya? Lama. Jadi yang disebut dengan penyakit metabolik itu biasanya lama. Dia tidak langsung 1 minggu langsung kena diabetes, tidak. Tapi dalam waktu bertahun-tahun. Oke, tadi adanya mengenai insulin. Sebenarnya fungsi insulin bagi tubuh ini apa aja? Jadi insulin itu adalah merupakan suatu hormon yang dihasilkan dari sel beta Langerhans yang ada di pankreas. Jadi pankreas itu menghasilkan insulin, di mana fungsinya itu adalah dia membawa masuk gula darah itu, dalam artian glukosa itu masuk ke dalam sel sehingga bisa digunakan oleh sel tersebut untuk menjadi energi. Jadi kalau tidak ada insulin yang membawa, dia tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga dia tetap beredar di darah saja, makanya gula darahnya tinggi. Oke. Kadar gula darah tinggi lalu menyebabkan diabetes. Sebenarnya kadar gula darah yang normal di tubuh ini berapa sih dok? Jadi kita itu kalau kadar gula darah normal itu ada beberapa pemeriksaan dulu deh yang harus kita tahu, bahwa kadang orang mencek darahnya adalah dia tanpa puasa. Jadi disebut dengan gula darah sewaktu. Artinya sewaktu kapan saat itu pun itu dia berperiksa, itulah kadar gula darahnya. Jadi yang rata-rata seharian yaitu pada saat itu mau dia habis makan atau apa, itulah kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darah sewaktu itu dia tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau gula darah puasa, artinya orang itu berpuasa 8 sampai 10 jam. Itu biasanya kita gunakan untuk melihat kadar gula darah terendah di dalam tubuh seseorang itu berapa. Jadi itu kadarnya tidak boleh lebih dari 120 mg per desiliter. Dan kalau yang gula darah 2 jam PP, artinya dia setelah puasa dikasih makan dulu, diberi beban karbohidrat. Habis itu dia dicek setelah 2 jamnya, maka itu fungsinya adalah untuk mengetahui gula darah tertinggi di tubuh orang itu berapa dalam sehari-harinya. Dan itu
tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, sekarang ini juga ada teknik pemeriksaan yaitu disebut dengan HbA1c. Jadi itu untuk melihat sejauh mana gula darah di dalam tubuh seseorang dalam waktu rentang 3 bulan. Apakah dia mengalami tetap seperti itu? Terkadang kan orang naik turun. Nah, dengan HbA1c itu kita bisa melihat pola dari kenaikan dari gula darahnya. Jadi kalau dia lebih dari 6,5% itu berarti kita disebut dia kena diabetes. Lalu sebaiknya kapan melakukan pengecekan kadar gula darahnya? Nah, jadi sebaiknya kita tuh tidak menunggu sakit loh untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Artinya kalau kita yang masih muda ini pun itu harus dilakukan cek pemeriksaannya. Jadi kalau bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali paling tidak. Dan kalau untuk yang sudah berusia di atas 40 tahun, biasanya usahakan 1 bulan sekali mencek untuk gula darahnya. Melakukan pengecekan sendiri bisa dilakukan di rumah kah atau gimana, Dok? Bisa. Jadi sekarang ini banyak sekali yang melakukan pengecekan sendiri di rumah secara mandiri dengan alat glukometer namanya. Jadi glukometer itu dia sangat simpel. Jadi dia ketika tangan dibersihkan dulu dengan alkohol, ditusuk pakai lancet, ada alatnya tersendiri, baru darahnya itu diteteskan di alat tersebut, nanti dalam beberapa detik dia akan terbaca. Jadi itu biasanya kita sarankan orang-orang dengan gula darah itu memiliki alat tersebut untuk pengecekan di rumah sehari-hari. Untuk efektivitasnya sama dengan yang dilakukan oleh dokter atau gimana, Dok? Jadi pengecekan itu secara ininya sama saja sebenarnya, tapi dalam artian teknik itu adalah bahwa waktu pemeriksaan itulah yang akan menentukan sebenarnya. Jadi apakah nanti setiap pagi diperiksa setiap harinya atau setiap sore saja. Jadi jangan hari ini pagi, besok sore, itu tidak melihat secara maintenance berapa sih di dalam tubuh dia gula darahnya. Oke, kembali lagi ke pembahasan penyakit diabetes ini. Sebenarnya ketika seseorang mengalami diabetes, apa gejala yang dirasakannya, Dok? Iya, jadi diabetes itu gejala yang dialami oleh seseorang itu sebenarnya berbagai macam. Cuman ada prinsip, 3 hal prinsip diabetes itu sebenarnya, yaitu 1, poliuri. Poliuri itu artinya dia sering kencing. Polipagi itu sering makan. Polidipsi itu sering minum. Artinya dia sering merasa haus. Jadi ada 3 prinsip itu dulu. Jadi 3P kalau kita istilahnya, polidipsi, poliuri, polipagi. Terus kalau gejala-gejala yang lain bisa aja dia kesemutan, terus itu matanya kayak kabur, burem. Terus itu juga bisa kalau luka itu kok susah ya sembuhnya gitu. Ternyata gejala-gejalanya itu ya bisa dikatakan bahwa masyarakat pun kurang menyadari. Kurang menyadari. Maka ketika kita kemarin melakukan screening ya, di awal kita melakukan vaksinasi, kita juga melakukan screening sebenarnya, screening dengan gula darah. Jadi dengan alat gula darah ternyata di masyarakat kita banyak sekali yang tidak sadar dia sebenarnya mengidap diabetes gitu. Karena juga gejala-gejalanya ya seperti mudah lapar tadi, iya, haus. Jadi kan kayak sering haus, wajar kan, terkadang kita menganggap dia wajar sering haus karena aku sering kencing gitu kan. Terus juga aku sering lapar gitu. Tapi biasanya juga ada kenaikan berat badan atau penurunan berat badan yang signifikan. Secara drastis begitu? Iya, penurunannya secara drastis. Oke, lalu untuk faktor resiko penyebabnya ini sendiri apa, Dok? Apakah karena gaya hidup atau masalah makan begitu? Jadi faktor resiko untuk orang kita juga tabalong khususnya ya, jadi agak sedikit berhati-hati karena kebiasaan kita. Jadi pola makan kita salah satunya ini sangat berpengaruh terhadap penyakit, karena ini penyakitnya adalah perjalanan sangat lama, jadi kronis kan. Terkadang kita, masyarakat kita, pola makannya adalah pola makan yang suka gula ya. Jadi minum teh setiap hari, gitu ya? Minum teh setiap hari dan sebagainya. Jadi kebutuhan gula itu sebenarnya sehari itu adalah 50 gram. 50 gram itu kita bisa asumsikan sekitar 5 sampai 9 sendok teh sehari itu. Cuman bagi orang yang tidak diabetes sih aman-aman saja, apalagi dengan beraktivitas yang cukup ya. Kalau misalnya kita kurang aktif, nah jadi faktor resikonya itu dari pola makannya tadi. Apa yang dia makan sehari-hari. Terkadang kan sekarang ini banyak sekali makanan yang sudah olahan ya, yang artinya itu tidak lagi asli yang murni yang dimakan, karena itu sangat meninggikan indeks glikemik dari suatu makanan. Yang kedua juga pola aktivitas kita ini,
kita terkadang jarang berolahraga karena saking sibuknya. Nah, beda ya antara olahraga dengan kita kerja-kerja gitu, yang kayak kita kesana kemari itu beda sebenarnya. Jadi yang berikutnya juga kebiasaan, jadi pola makan, pola hidup, gaya hidup kita itu juga berpengaruh. Terus juga ada faktor genetik. Nah, itu juga tidak bisa dilupakan. Artinya faktor genetik itu setiap orang yang memiliki riwayat ibunya misalnya atau ayahnya salah satu di antaranya, maka dia memiliki resiko terkena diabetes juga. Terus juga kegemukan, orang yang hipertensi juga itu berpengaruh untuk menjadi faktor resiko. Tapi yang pasti yang paling banyak sekarang ini adalah pola hidup, pola makan. Kalau faktor resiko seperti kita mempunyai bibit ya, karena genetiknya ada, itu kita bisa mencegah. Artinya kita lebih aware, lebih waspada gitu dengan makanan kita. Tapi benarkah diabetes ini bisa terjadi terhadap orang tua saja, Dok? Anak-anak tidak bisa kena begitu? Tidak. Jadi diabetes itu tidak cuma pada orang tua. Diabetes itu bisa juga terjadi pada orang anak-anak, pada orang hamil. Itu juga bisa kena diabetes. Jadi kalau orang hamil itu disebut dengan diabetes gestasional. Jadi diabetes nanti tipe-tipe diabetes itu juga berbeda-beda ya. Ada diabetes tipe 1, tipe 2. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, kemudian juga diabetes, orang penyandang diabetes itu disebut dengan diabetesi. Keren ya, diabetesi. Tapi itu sebenarnya adalah orang-orang yang menyandang diabetes. Jadi kalau diabetes ini bisa menyerang siapa saja, semua umur bisa. Oke, tadi dokter juga sudah menyebutkan bahwa ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Bagaimana cara membedakannya nih, Dok? Jadi diabetes tipe 1 dengan tipe 2 itu memang berbeda dari segi satu penyebabnya juga. Salah satunya adalah kalau diabetes tipe 1 itu adalah karena autoimun. Autoimun dari dalam tubuh kita, biasanya mungkin ada virus atau dia menghancurkan sendiri sel pankreasnya, menghancurkan sendiri pankreasnya sehingga dia memproduksi hormon insulinnya itu tidak banyak atau malah tidak memproduksi sama sekali. Jadi dia itu tergantung dengan insulin. Jadi disebut dengan tipe 1 itu disebut juga dengan dependent insulin. Jadi diabetes dependent insulin. Yang kalau non IDDM, non independent, artinya dia tipe 2, itu yang terkadang dari pola hidup kita itu, yang prosesnya dia lama. Kalau tipe 1 itu biasanya pada anak-anak tuh sudah terlihat karena ada kerusakan-kerusakannya itu dari kecil. Jadi 4 sampai umur 7 tahun tuh biasanya terdetek tuh sudah. Nah, jadi dia ini dari pengobatannya pun juga nanti berbeda dengan tipe 2. Dia pasti menggunakan insulin untuk terapinya. Kalau tipe 2 tidak gitu. Oke. Namun kalau bisa dikatakan lebih berbahaya yang mana, Dok? Tipe 1 atau tipe 2 ini? Sebenarnya sama-sama berbahaya, cuman kalau yang tipe 1 itu penyakit diabetes itu saya ingat kata guru saya, profesor di waktu saya kuliah, kita jangan takut dengan diabetes. Maksudnya adalah jangan takut, artinya kita dengan diabetes itu bisa normal loh, asal terkendali. Jadi terkendalinya itu yang bagaimana terkendali. Jadi gula darah yang terkontrol itu membuat kita hidup kita lebih bagus, lebih baik, tidak menimbulkan gejala-gejala yang di kemudian hari atau komplikasi dari diabetesnya. Oke, untuk pengalaman dokter sendiri yang banyak menderita diabetes ini, diabetes tipe mana, Dok? Tipe 2 malah. Tipe 2 ya, karena pola hidup tadi. Iya, betul. Dan itu biasanya kalau yang orang lama biasanya dia di atas usia 40 tahun baru kelihatan. Karena dia memang prosesnya tuh lama. Dengan sekarang ini kita, orang Banjar, orang Tabalong, makan nasi pakai teh. Makan nasi putih di warung, minumnya teh. Itu kan membuat pankreasnya capek sebenarnya untuk menghasilkan hormon insulin. Jadi kalau bisa makan itu kita biasakan untuk makan dengan minum air putih, misalnya kayak gitu. Kita rubah sedikit-sedikit. Memang kalau merubah secara langsung juga tidak bisa. Karena terlalu banyak mengandung gula itu. Iya, karena banyak gula. Kalau kita ini kalau kadang minum gula sehari, itu rasanya beda gitu loh kayaknya. Makan lempeng, gula juga. Makan ini pakai gula, apalagi kita suka manis-manis gitu. Katanya juga gula ini membuat bersemangat gitu, Dok, sehingga mengkonsumsinya berlebihan, begitu benar? Sebenarnya gula itu memang menjadikan sumber energi kita. Jadi sumber energi utama itu karbohidrat di tubuh kita. Tapi kalau kita berlebihan juga dia akan menumpuk. Apalagi kalau tidak digunakan, energi itu akan menumpuk menjadi lemak.
Lalu ada juga dok istilah yang mengatakan ada diabetes basah dan diabetes kering. Itu sebenarnya menurut ilmu kedokteran ada nggak sih dok? Kalau dalam istilah kedokteran kita tidak ada istilah diabetes kering maupun diabetes basah. Cuman diabetes kering dan basah ini biasanya digunakan masyarakat itu untuk menilai suatu luka. Kalau lukanya itu karena diabetes basah itu lukanya yang bernanah, yang basah, yang mengeluarkan cairan nanah gitu, itu basah. Bagi mereka dianggap seperti itu. Kalau diabetes kering itu kalau luka dia masih cepat kering tanpa ada nanah gitu. Oke, tadi kan salah satu gejala yang dirasakan juga apabila mengalami luka ini susah untuk disembuhkan. Sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi pada orang-orang diabetes itu mudah sekali terjadinya peradangan satu. Yang kedua juga dia mudah sekali terjadinya mikroneuropati. Jadi mikroneuropati itu adalah pembuluh-pembuluh darah kecilnya itu dia tidak nyampe ya. Kalau kita saraf-sarafnya itu dia tidak merasa. Jadi merasakan sesuatu kalau tergetok sesuatu gitu dia tidak merasa sakit. Padahal itu proses berkembang di dalam. Dan lama-kelamaan itu yang bisa jadi borok gitu kan, jadi gangren dan akhirnya bisa amputasi. Jadi penyebabnya kenapa jadi orang itu susah sembuh? Yang satu peradangannya, yang kedua peradangannya karena gulanya ya, yang kedua juga karena terjadinya mikroneuropati tadi. Artinya saraf-sarafnya itu dia tidak sempurna, pembuluh darahnya dia tidak bisa, makanya dia tidak mengalirkan darah yang cukup untuk ke sana. Sedangkan suatu luka itu akan sembuh bagus kalau pembuluh darah, aliran darah, oksigenasi di jaringan itu bagus. Ini tidak gitu. Oke, baik dok, kita akan break sejenak dok ya. Namun pemirsa, sebelum itu mari simak informasi mengenai makanan yang dapat menurunkan kadar gula darah. Berikut videonya untuk Anda. Lonjakan gula darah adalah gejala utama penyakit diabetes. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau tidak mampu menggunakan insulin dengan benar, sehingga glukosa menumpuk ke dalam aliran darah. Salah satu cara untuk mengontrol gula darah adalah dengan makan makanan yang sehat. Berikut makanan yang dapat menjaga kadar gula darah agar tetap terkontrol. 1. Roti gandum. Roti gandum merupakan salah satu jenis roti yang memiliki indeks glikemik dan karbohidrat lebih rendah dibandingkan roti lainnya. Ini karena kandungan serat di dalamnya mampu memperlambat pencernaan dan membantu menstabilkan kadar gula darah. 2. Buah-buahan. Sebagian besar buah-buahan indeks glikemik rendah, yaitu kurang dari 55. Buah-buahan mengandung banyak air dan serat yang dapat menyeimbangkan gula alami atau fruktosa. 3. Ubi jalar. Ubi jalar memiliki indeks glikemik yang rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ubi jalar mengandung lebih banyak serat dan merupakan makanan sehat dan bergizi dengan skor glikemik yang rendah. 4. Oatmeal. Oat mengandung B-glukan yang membantu menjaga kontrol glikemik dan skor glikemik di bawah 55. Jadi sudah dipastikan kalau makanan yang satu ini tidak menyebabkan lonjakan maupun penurunan kadar gula darah. 5. Kacang-kacangan. Kacang mengandung protein nabati tingkat tinggi, asam lemak tak jenuh, vitamin, flavonoid, magnesium, dan kalium. Pilihlah kacang-kacangan utuh yang belum banyak diolah untuk mendapatkan manfaat kesehatan, salah satunya mengontrol gula darah. 6. Bawang putih. Bawang putih merupakan bahan populer dalam pengobatan tradisional untuk diabetes dan berbagai macam kondisi lainnya. Senyawa dalam bawang putih dapat membantu mengurangi gula darah dengan meningkatkan sensitivitas dan sekresi insulin. 7. Yogurt. Yogurt tawar merupakan makanan rendah glikemik. Seperti yang kita tahu, makanan rendah glikemik baik untuk pengidap diabetes. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Oni yang membahas mengenai penyakit diabetes. Nah dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan mengenai penyakit diabetes itu apa, penyebabnya apa, lalu resikonya seperti apa juga. Lalu bagaimana dok apabila seseorang ini mengalami diabetes yang tidak tertangani dengan cepat dan tepat, apakah akan terjadi komplikasi bagi tubuhnya dok? Iya, jadi bagi orang-orang yang diabetes ya tidak terkontrol, gula darahnya itu tidak terkontrol, maka akan menyebabkan komplikasi ke seluruh tubuhnya sebenarnya. Jadi ke seluruh jaringan tubuhnya secara sistemik dan juga akan menyebabkan kematian pada akhirnya. Jadi
kalau mikroneuropati dan makroneuropati adalah komplikasinya ya. Jadi dia itu pasti akan menyerang sistem saraf dan pembuluh darah. Jadi kalau dia mikroneuropati itu artinya dia menyerang pada sistem yang kecil-kecil. Jadi jaringan saraf tepi yang kecil-kecil. Kalau yang makro itu besar, artinya yang pembuluh darah jantung, pembuluh darah ginjal dan lain sebagainya. Jadi salah satunya bisa terjadi kebutaan, artinya retinopati diabetika itu artinya kerusakannya karena sistem di retinanya. Kemudian dia bisa menjadi kerusakan pada ginjalnya, disebut dengan nefropati diabetika. Bisa karena di jantungnya, bisa terjadi jar kita itu dekubitus. Dekubitus itu luka ya, yang borok itu ulkus, biasanya di kaki maupun di tangan, itu pada daerah-daerah ujung gitu. Kemudian juga bisa terjadi selain itu yang tadi kesemutan tadi itu karena mikronya ya, jadi kayak orang baal gitu. Tapi yang pasti juga ke sistem otaknya bisa terjadi stroke karena akibat dari gula darahnya yang tinggi. Cuman juga harus diperhatikan bahwa kadar gula darah yang tinggi ini ketika dia tidak diobatin dengan yang sesuai, maka hati-hati ketika dia minum obat tanpa makan terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu malah kondisi tubuh kadar gula akan turun di bawah daripada normal dan itu bisa menyebabkan koma. Koma artinya tidak sadarkan diri. Nah, jadi itu antara dua juga, ada yang hipoglikemi, ada hiperglikemi, tapi jika tidak terkontrol maka resikonya juga yang komplikasi-komplikasi tadi. Tapi kalau misalnya dia sangat ingin menurunkan secara cepat dan istilahnya itu berlebihan, maka bisa terjadi hipoglikemi pada seseorang yang artinya gula darahnya akan turun secara mendadak dan itu menyebabkan juga terjadinya koma dan kematian, itu bisa terjadi. Oke, lalu sebenarnya apabila seseorang ini sudah mengalami diabetes, ini bisakah disembuhkan dok? Atau malah seumur hidup nih harus mengkonsumsi gitu ya, obat-obatan? Jadi sampai sekarang itu dalam dunia kedokteran, tapi ini masih berusaha juga deh orang mencari obat diabetes. Tapi sampai sekarang itu diabetes ini tidak ada obatnya yang untuk menyembuhkan sampai sembuh-sembuh gitu enggak. Tapi kita adalah mengendalikan kadar gula darahnya dengan obat-obatan. Minum obat seumur hidup, bisa saja minum obat seumur hidup apabila tidak terkontrol. Tapi bisa tidak minum obat secara sampai nanti gitu, artinya tidak terus menerus apabila sudah terjadi remisi. Remisi bukan berarti sembuh ya. Remisi itu ada 3 jenis, ada remisi parsial, remisi total, dan remisi yang berkelanjutan. Remisi parsial ini maksudnya apa? Dia itu dalam 1 tahun gula darahnya itu terkendali di bawah istilahnya seperti rata-rata orang yang biasa, tapi secara umumnya. Jadi tidak di bawah dari normalnya, tapi dia rata-ratanya dia sudah bisa mengendalikan. Jadi itu 1. Kalau remisi total itu dia dalam 1 tahun itu dia memang kadar gula darahnya ini setiap dicek normal terus. Itu kita bisa di obatnya tidak di ini, tapi dengan perubahan pola hidupnya yang baik, artinya gaya hidup yang baik, pola makannya, pola aktivitasnya, seperti itu. Kalau yang parsial yang berkelanjutan itu dalam 5 tahun dia itu kadar gulanya tidak pernah naik lagi, stabil, normal seperti orang biasa, itu kita bisa sebutkan dia bahwa ini tinggal menjaga saja. Tapi kalau disebutkan ini bisa sembuh lah dok diabetes belum bisa disembuhkan, sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan itu. Tapi mengendalikan supaya kadar gula darahnya tetap terkontrol. Oke, baik. Artinya pemirsa bisa disimpulkan bahwa diabetes ini belum ada obat yang 100% bisa menyembuhkan, bisa mengendalikan. Oke, lalu bagaimana ada yang beranggapan bahwa dengan minum jamu ini dok bisa menyembuhkan diabetes, begitu benarkah? Jamu ini maksudnya herbal ya? Iya. Nah, jadi kita memang kalau ulun kan dasarnya adalah medis, artinya obat-obatan yang sifatnya memang kimiawi. Tapi saya memang tidak memiliki juga keilmuan secara khusus ke arah herbalis. Saya tidak menyalahkan herbalis, tapi bagaimana caranya adalah kita ini sama-sama berkolaborasi. Kalau memang mau menggunakan herbal, silahkan gunakan herbal, tapi tidak menggunakan obat dokter supaya tidak terjadi. Kalau obat itu kita kan kalau yang namanya jamu atau herbal itu kita tidak tahu kandungannya berapa milinya, meskipun itu kan biasanya iklannya bagus-bagus tapi kita tidak tahu kandungannya seberapa dan lainnya. Kalau dia digabung, maka efeknya ini kalau dia sama kerjanya maka akan menurunkan secara drastis dan akan menyebabkan seseorang itu tadi hipoglikemi tiba-tiba dan dia bisa menyebabkan kematian kan. Tapi kalau misalnya dia kita bilangin ke pasien kita bahwa
ayo pian anak pakai obat herbal dulu. 2 minggu lah pian minum herbal ini, kita cek lagi apakah memang ada perubahan dengan herbal tersebut. Kalau memang ada perubahan yang membaik, artinya turun dan bagus, bisa dilanjutkan lagi, tapi tetap dengan pengontrolan kita. Artinya tidak boleh kita tidak menggunakan obat-obatan kimiawi, tapi kita memang tetap memantaunya. Apabila dalam 2 minggu itu tidak ada perubahan, maka kita sarankan untuk coba pakai obat ini dulu dari segi medis kedokterannya. Tapi jangan digabung. Terkadang masyarakat kita sering menggabung. Dia minum obat diabetes, tapi dia minum tanaman insulin. Minum tanaman insulin itu beberapa banyaknya juga kita tidak tahu bagaimana cara merebusnya dan lain sebagainya, sehingga keturunan dan akhirnya dia keluar keringat dingin sampai pingsan dan lain sebagainya. Nah itu juga berbahaya bagi orang. Apalagi kan misalkan herbal ini didapat informasinya dari masyarakat, begitu ya. Biasanya ikut-ikutan, aku bagus makan itu, aku baik minum itu, sehat gitu. Iya. Lalu dok, sebenarnya bagaimana cara pencegahan nih agar kita yang tidak terkena diabetes? Satu, jadi kan kita ini lagi germas nih, gerakan masyarakat sehat ya, artinya istilah kita itu cerdik. Jadi cek rutin kesehatan kita, cek kontrol gula darah kita secara rutin. Terus yang kedua, enyahkan asap rokok. Artinya kalau bisa jangan merokok aja kita itu. Kenapa? Nanti kalau merokok itu banyak penyakitnya selain diabetes ya. Terus itu juga cek dietnya, makannya, terus juga rajin olahraga, artinya aktivitas. Paling tidak kita itu harus beraktivitas 5 kali dalam seminggu, 30 menit itu cukup. Kalau orang diabetes itu disarankan tetap olahraga, tapi olahraganya ringan, jalan kaki, bersepeda, atau berenang. Kita tidak menganjurkan dia main bola sepak bola gitu, kadang menganjurkan karena itu olahraga berat itu. Tapi olahraga ringan saja, tapi dilakukan secara memang teratur, konsisten. Iya, konsisten. Tadi kan juga pengaruhnya di pola makan. Iya, betul. Nah, lalu adakah makanan dan minuman yang harus dihindari, dok? Oh iya, jadi jelas makanan-makanan yang perlu kita hindari adalah makanan yang banyak mengandung gula. Yang manis-manis yang manis-manis yang pasti ya. Jadi kalau yang manis-manis terus itu tadi makanan-makanan olahan. Kalau bisa yang terlalu banyak ininya dikurang-kurangin. Terus tuh kue yang banyak mengandung gulanya, kita kan banyak nih kayak jajanan di luar pakai gula ini. Kalau kita mau makan itu juga boleh, tapi harus disertai dengan minum air putih yang cukup banyak. Terus itu juga kalau selain itu nih kita jus buah, mending kita makan buahnya yang asli. Buah kering itu lebih bagus buah aslinya. Buah kering itu juga indeks glikemiknya tinggi ya. Kayak yang buah-buah dikeringkan. Nah, itu tuh bukan berarti aman, itu malah tidak begitu bagus ya kita itu. Jadi lebih baik kita kalau misalnya makan kismis basah deh daripada kismis kering ya gitu. Terus itu juga selain itu makanan yang berlemak-lemak, santan itu harus kita kurangi ya. Kalau kita makan nasi boleh, tidak masalah makan nasi, tapi harus sesuai dengan kadar yang kita perlukan. Artinya kalau orang tuh makan kadang jubung sedikit gitu. Sesuaikan porsinya. Iya, porsinya. Gizi seimbang pada intinya. Lalu apabila sudah mengalami diabetes nih dok, pengobatan apa yang biasanya dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya? Oh iya, jadi kalau orang, tadi itu dilihat diabetesnya tipe apa dulu, diabetes tipe 1 atau tipe 2. Kalau dia diabetes tipe 1, artinya orang ini memang tidak bisa lagi, tubuhnya tidak bisa menghasilkan hormon insulin, otomatis dia membutuhkan insulin dari luar. Artinya maka itu pakai suntik insulin. Biasanya pakai injeksi. Ada kan yang Nah, itu berarti dia tipe 1 gitu. Tapi yang kalau tipe 2 itu masih bisa digunakan dengan obat oral biasa. Dan yang paling penting, meskipun obat itu seapapun harganya, sebaik apapun obatnya, kalau pola hidup tidak dirubah, itu tidak akan bagus hasilnya. Pola hidup, gaya hidup kita yang tidak berubah, kita harus untuk pola hidup sehat nih. Olahraga, makan yang bergizi yang bagus, banyak makan buah sayur, misalnya seperti itu. Nah, untuk suntik insulin lalu mengkonsumsi obat, ini apakah setiap hari dilakukan atau dilakukan apabila kadar gula darahnya tinggi saja? Kalau sudah kita diagnosa diabetes dan kita masih dalam masa terapi, artinya kita kan mengawasi pasien, itu harus diminum terus. Jadi selama dia mengkonsumsi itu dia harus kontrol dengan dokternya. Kalau misalnya dia, terkadang kan orang ini salah kaprah nih, dia tahu nama obatnya, dia beli sendiri, tidak tahu pengontrolan gulanya berapa. Sedangkan dosisnya itu kan bisa turun dan naik tergantung
Oke. Itulah yang bisa menyebabkan orang itu ya mengkonsumsi seumur hidup mengkonsumsi obat karena apa? Tidak terkontrol. Tapi kalau dikontrol dengan dokter dengan baik, insya Allah itu kalau dia terkena, lalu yang terjadi remisi-remisi yang berulang tadi itu. Oke. Lalu dok, misalkan ada pasien yang mengalami luka, karena kan tadi sulit disembuhkan dok ya lukanya. Lalu bagaimana cara perawatan luka sendiri nih dok? Iya, jadi perawatan luka ini harus ditangani dengan baik dan memang harus sesuai ya. Jadi terkadang kita menganggap remeh luka, padahal itu sangat-sangat penting dalam langkah-langkahnya. Jadi pertama kalau kita terjadi luka, maka kita lakukan pembersihan luka tersebut dengan air mengalir misalnya. Kita melakukan supaya menghindarkan kuman-kumannya. Terus itu jangan setelah kita bersihkan tadi, jangan kita berikan beban tekan yang kuat, tidak, tapi istilahnya yang biasa saja, tidak memberikan tekanan yang berat terhadap luka tersebut. Terus itu juga kita melakukan disinfeksi, artinya kita supaya jangan terjadi kuman bertambah banyak di situ. Yang pasti juga kita harus memberikan obat-obatan terhadap luka tersebut, misalnya salep antibiotik dan lain sebagainya itu, dan menurunkan kadar gula darah kita. Dan kalau dalam artian 2 hari tidak ada perubahan, cepat lapor ke dokter untuk diberikan penanganan selanjutnya. Oke, lalu dengan adanya tindakan amputasi ini apakah menjadi solusi begitu dok bagi orang yang mengalami luka atau gimana sih dok? Jadi kalau sudah terjadi, kita sampai dokter itu menyebutkan ini harus amputasi. Iya. Berarti itu sudah dipikirkan bahwa lukanya ini kalau tidak diamputasi dia akan menyebar. Jadi itu terjadi lukanya itu sudah istilahnya ototnya dan lain sebagainya itu tidak bisa dipertahankan. Dia bisa jadi busuk kan, jadi hitam, lalu istilahnya kita gangren. Jadi hitam, berbau, baunya itu beda dengan bau luka biasa. Terus itu ketika kita mengambil keputusan ini diamputasi, itu supaya menyelamatkan organ yang lain. Jadi kalau dia sudah sampai misalnya di tangan nih, sampai di sini, ini akan naik-naik. Jadi harus dipotong di sini supaya dia penyembuhannya lebih bagus dan ini tidak menyebabkan infeksi ke lain-lain. Karena kalau sepsis akan meninggal. Untuk infeksinya ini terjadi begitu cepat atau terjadi proses yang lama juga dong untuk lukanya sendiri menyebar ke bagian tubuh lain? Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan infeksi seseorang itu bisa lebih cepat. Yang pasti yang pertama adalah kadar gula darahnya tadi. Kalau dia semakin tinggi dia semakin cepat. Karena apa? Kuman itu senang sekali dengan gula. Kuman itu sangat senang dengan gula. Terus itu juga faktor mikrosirkulasi dari pembuluh darahnya dia. Artinya kalau itu rusak, karena biasanya kan kalau orang yang seperti itu ada hipertensinya juga, pembuluh darahnya jadinya menyempit, lalu aliran pasokan oksigen darahnya itu berkurang sehingga mempercepat proses terjadinya luka yang menjadi lebih parah. Kemudian infeksi. Kenapa? Kalau orang diabetes itu dia cenderung terjadi peradangan, imunitasnya menurun. Apalagi kalau stres, tambahnya jadi itu. Oke, baik, kita perlu jeda sejenak dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos atau fakta yang beredar di masyarakat seputar penyakit diabetes. Jadi tetaplah di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, di segmen ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar penyakit diabetes yang banyak nih beredar di masyarakat. Tentunya bersama dengan narasumber kita ada Dr. Oni. Baik dok, kita akan membahas mitos atau fakta nih seputar penyakit diabetes. Baik, mitos atau fakta yang pertama, merokok dapat menyebabkan diabetes. Nah, sebenarnya apa sih dok jawabannya dok? Fakta. Jadi merokok ini dapat menyebabkan diabetes karena apa? Karena kandungan dari rokok itu salah satunya ada nikotin ya. Nikotinnya itu yang menyebabkan resistensi terhadap insulin. Jadi dia itu untuk resistensi itu dia susah untuk membawa glukosa itu masuk ke dalam sel. Jadi resistensinya itu terjadi karena nikotinnya dan juga zat-zat berbahaya dari rokok ini yang menyebabkan peradangan pada tubuh kita. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bagus di rokok tersebut. Jadi sebaiknya dihindari ya. Baik, selanjutnya mitos atau fakta. Nah, penderita diabetes tidak boleh makan nasi. Gimana dong? Mitos. Artinya
penderita diabetes tetap saja boleh makan nasi, tapi dia sesuai dengan porsinya. Artinya dia tidak terlalu banyak. Jadi boleh saja makan nasi. Siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Tapi memang nasi ini indeks glikemiknya tinggi. Jadi dia harus sedikit porsinya, tidak banyak. Perbanyaklah sayur dan buah dan ikan. Sebenarnya ada ukuran pastinya nggak sih dok, berapa banyak begitu nasi yang bisa dikonsumsi perharinya? Nah sebenarnya paling mudah kalau aku pakaikan gram-graman kan terkadang susah ya. Kayak gini aja, ini tangan kita dilakukan sedikit, jadi telapak kita masing-masing loh ya. Jadi telapak saya kan beda dengan punyanya Nova. Jadi kalau misalnya ini, maka dia itu cukup dari yang lakukan sini sampai ke sini. Jadi sedikit kan? Sedikit aja. Nah, ada kita kan biasa dari sini ke sini tuh. Ikan yang segini. Padahal kalau yang bagus, nasi itu dari sini ke sini, sayur lebih banyak segini, ikan segini, buah juga segini. Oke, artinya boleh mengkonsumsi nasi namun dengan porsi yang dibatasi tadi. Iya, betul. Oke, baik. Dan satu lagi, bahwa kalau kita makan, usahakan makannya sedikit-sedikit saja, tapi sering. Mengapa itu? Supaya kita memecah glukosa yang ada itu, supaya dia bisa menjadi lebih banyak energi dibandingkan tertimbun di dalam darah. Oke, baik. Selanjutnya, mitos atau fakta. Makan terlalu banyak gula dapat langsung menyebabkan diabetes. Gimana ini dok? Ini sebenarnya sih kalau ini agak kurang pasnya. Saya jawab mitos sebenarnya adalah bahwa makan terlalu banyak gula tidak dapat langsung, artinya dalam waktu lama. Jadi ketika aku makan permen, makan gula, makan donat, tidak langsung jadi diabetes. Karena ada proses yang panjang. Jadi waktu. Jadi tidak langsung ya. Ini kan dapat langsung, tidak langsung sebenarnya, tapi dia memerlukan waktu yang lama. Oke, baik. Next, mitos atau fakta diabetes hanya menyerang orang yang obesitas? Ayo, gimana dok? Jadi memang obesitas ini dia merupakan faktor resiko untuk orang yang supaya bisa menyebabkan dia diabetes. Faktor resiko. Tapi tidak hanya menyerang orang obesitas, orang kurus pun bisa diserangnya ketika pola makannya tidak bagus atau juga secara genetiknya dia memang sudah memiliki bibit untuk menjadi diabetes. Jadi ini mitos ya. Jadi cuman hati-hati, yang obesitas nih hati-hati karena ini faktor resiko terjadinya diabetes. Jadi orang yang kurus pun bisa ternyata dok ya. Oke, baik. Selanjutnya mitos atau fakta, sering minum obat diabetes dapat merusak ginjal. Nah ini gimana dok? Ini pasti mitos. Kenapa? Jadi masyarakat kita ini sering berpikir bahwa ketika dia banyak mengkonsumsi obat dalam waktu yang lama, yang panjang, maka karena doknya ginjalku rusak. Padahal tidak. Dengan dia mengkonsumsi obat diabetes secara teratur, secara sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter, itu akan melindungi ginjalnya, melindungi organ-organ tubuhnya dari komplikasi diabetesnya. Jadi salah ya, kalau kita sering minum obat diabetes dapat merusak ginjal, tidak. Kalau kita tidak minum obat diabetes kita, kadar gula kita, darah kita tidak terkontrol, maka akan rusak ginjalnya. Oke, next, mitos atau fakta gigi sering berlubang pertanda diabetes. Nah, ada juga nih dok masyarakat yang beranggapan. Jadi ketika permasalahan mulut, permasalahan mulut ini, dok gigiku sering berlubang. Berlubang itu bisa saja dengan oral hygiene yang jelek. Oral hygiene yang jelek itu artinya dia tidak bisa menjaga kesehatan mulutnya yang baik. Terus itu kalau dia habis makan sesuatu, dia tidak sikat gigi, malam guring, tidak sikat gigi, akhirnya kan gula yang itu dia akan menyebabkan cepatnya keropos di gigi. Tapi kalau sering berlubang tidak, tapi tanda-tanda untuk penyakit mulut salah satu tanda untuk diabetes itu ada. Tapi tidak mesti berlubang loh ya. Ada gejala-gejala yang lain, misalnya kita itu gusinya sering bengkak misalnya. Tapi tidak gigi sering berlubang, tidak juga gitu maksudnya. Oke. Baik, next, mitos atau fakta ibu hamil yang terkena diabetes akan melahirkan bayi yang diabetes juga. Nah ini gimana sih dok? Jadi, ini yang tadi dimaksudkan bahwa ada diabetes gestasional. Artinya pada saat mamahnya hamil, dia anaknya lalu cenderung menjadi diabetes, sebenarnya tidak. Tapi ketika ibu hamil, bayinya tuh cenderung besar kan, karena banyak gula yang ada dimakan oleh si anak. Ketika dia di luar kandungan, dia akan malah menjadi suatu hipoglikemi karena dia tidak mendapat asupan dari ibunya lagi. Nah, tapi resiko untuk bayi ini di kedepan harinya, maka dia akan beresiko terjadi diabetes. Tidak selalu dia melahirkan bayi yang diabetes juga, tapi menjadi faktor resiko untuk si anak akan menjadi diabetes di kemudian hari. Biasanya diabetes tipe 2 biasanya. Oke, baik. Baik pemirsa, itu tadi ya pembahasan mengenai mitos atau fakta yang beredar di masyarakat tentang penyakit diabetes ini, dan sudah dijawab tadi sama Dr. Oni. Baik dok,
terakhir nih mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini lebih aware terhadap penyakit diabetes, Dok. Silahkan. Iya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Tabalong, ayo mulai sedini mungkin kita melakukan cek kesehatan secara rutin. Yang satu, kita supaya mudah ingat nih, ada istilah cerdik. Cerdik itu cek kesehatan secara rutin termasuk gula darah sampean. Yang kedua, enyahkan asap rokok, usahakan rokok dihindari. Yang ketiga adalah rajin olahraga. Ayo kita aktivitas, jangan sampai kita cuman guring-guring aja atau berduduk-duduk aja. Gak kerjakan aktivitas minimal 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Kemudian usahakan apa yang kita makan, pola makan kita harus bagus. Diet seimbang itu lebih utama. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, orang yang jarang tidur itu juga menyebabkan penyakit banyak di tubuhnya. Jadi usahakan istirahat yang cukup. Yang terakhir itu adalah kelola stres. Jangan stres. Jadi pian yang belum kena tolong cek kesehatan secara rutin. Yang sudah kena diabetes cek kesehatan dengan rutin. Dan satu lagi, kelola pola hidup yang sehat, jangan stres. Kita hidup dengan penyakit gula darahnya, tapi terkontrol. Itu akan menyebabkan diri kita, awak kita tetap nyaman. Kalau misalnya tidak terkontrol, nah itu karena mau olah di kemudian harinya akan menjadi banyak masalah. Tetap sehat, tetap semangat, cek kesehatan secara rutin. Mulai sekarang rubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Dan yang pasti jangan stres, apalagi masa sekarang. Terima kasih, mungkin itu saja. Salah hilap mohon maaf ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Roni atas Sama-sama. informasi yang diberikan hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi Amin, masyarakat. ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Saya Nova Arianti, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.